warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Salma Arlisa dari kelas 11 MIPA 2. Saya di sini akan menjelaskan materi bahasa Indonesia, yaitu materi teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan-penjelasan tentang suatu proses mengapa dan bagaimana dari suatu topik yang berhubungan dengan fenomena-fenomena alam maupun sosial yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Setiap orang, setiap hal, setiap kegiatan pasti memiliki tujuan. Nah, sama halnya dengan teks eksplanasi. Teks eksplanasi pun mempunyai tujuan, yaitu yang pertama, menjelaskan suatu fenomena yang terjadi, lalu yang kedua, menjelaskan sebab akibat dari suatu peristiwa. Ciri-ciri dari teks eksplanasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, informasi yang termuat di dalamnya berupa fakta, jadi dapat ditentukan kebenarannya. Yang kedua, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sifatnya informatif dan tidak berusaha untuk memengaruhi pembaca agar percaya dengan hal yang dibahas. Lalu yang keempat, terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Struktur teks eksplanasi terdiri dari 3, yaitu yang pertama, pernyataan umum, yang kedua, urutan sebab akibat, dan yang ketiga, interpretasi. Untuk pernyataan umum, berisi tentang pernyataan umum mengenai suatu topik yang akan dijelaskan pada proses-proses terjadinya atau proses keberadaannya. Untuk urutan sebab akibat, yaitu berisi tentang detail penjelasan proses terjadinya yang disajikan secara bertahap dari awal sampai akhir. Lalu, interpretasi berisi tentang kesimpulan dari suatu topik yang telah dijelaskan. Ada beberapa kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi. Yang pertama yaitu fokus pada hal umum atau generik, bukan pada partisipasi manusia atau non-human partisipan, misalnya banjir, tanah longsor, hujan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu dimungkinkan menggunakan istilah ilmiah. Istilah ilmiah yaitu contohnya aset, asumsi, asosiasi, edukasi, deteksi, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, menggunakan kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya diberikan suatu pekerjaan atau suatu aktivitas. Yang keempat, menggunakan konjungsi waktu dan kausal. Misalnya, jika, bila, sebelum, pertama, dan kemudian. Yang kelima, eksplanasi ditulis untuk membuat justifikasi bahwa yang diterangkan secara kausal itu benar adanya. Lalu yang terakhir, lebih banyak menggunakan kata kerja material dan relasional atau sering disebut sebagai kata kerja aktif. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.